Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitra Muhammad Firdaus, NIM 200501110041. Di sini saya akan menceritakan sedikit mengenai sebuah jurnal yang berjudul Analisis Struktur dan Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang ditulis oleh Stefanus Leomil, seorang mahasiswa dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Timur. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sektor basis dan non-basis struktur ekonomi dan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan nilai dan jumlah produksi barang atau jasa dalam kurun waktu tertentu. Maksudnya, pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Selanjutnya itu struktur ekonomi. Struktur ekonomi itu mengacu pada karakteristik dasar sebuah perekonomian yang dikaitkan dengan sektor pembentuknya. Istilah ini digunakan untuk menunjukkan keseimbangan kegiatan ekonomi. Biasanya diukur dalam hal nilai output, nilai tambah, atau penyerapan lapangan kerja. Struktur perekonomian sebuah negara beragam. Di negara berkembang seperti Indonesia, pertanian dan industri manufaktur yang mendominasi. Sedangkan di negara maju seperti Amerika, sektor jasa lah yang pada umumnya mendominasi. Struktur perekonomian di suatu wilayah menunjukkan kontribusi atau sumbangan dari masing-masing sektor. Apabila kontribusi dari pada suatu sektor itu besar, maka dapat dikatakan bahwa sektor tersebut memiliki potensi yang tinggi dalam perekonomian, sedangkan kontribusi paling kecil menunjukkan bahwa sektor tersebut kurang berpotensi dalam perekonomian wilayah tertentu. Struktur ekonomi sebuah negara biasanya diklasifikasikan menjadi 4 kelompok, yakni yang pertama, kelompok primer yang terdiri dari pertanian, perikanan, dan kegiatan seperti pertambangan. Pengelolaan sumber daya alam adalah yang paling utama pada sektor primer ini. Yang kedua ialah sektor sekunder. Sektor sekunder ini mencakup kegiatan manufaktur, contohnya pengelolaan makanan, pengelolaan minuman, produksi tekstil, dan produksi pakaian, dan manufaktur lainnya. Yang ketiga ini sektor tersier. Sektor tersier ini mencakup sektor jasa seperti perdagangan, restoran, transportasi, logistik, dan sektor jasa lainnya. Yang keempatnya adalah sektor kuarter. Kelompok ini relatif baru dan digunakan untuk membedakan sektor jasa yang berbasis pengetahuan dan tidak. Sektor ini mencakup kegiatan ekonomi yang berbasis pengetahuan, terutama penyediaan informasi, contohnya penelitian ilmiah dan pengembangan suatu produk, komputasi dan teknologi informasi dan komunikasi. Selanjutnya itu ada pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi adalah proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan per kapita dengan memperhitungkan adanya pertumbuhan penduduk yang disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara dan pemerataan pendapatan bagi penduduk suatu negara. Pembangunan pada dasarnya merupakan proses multidimensial yang meliputi perubahan struktur sosial, perubahan dalam sikap hidup masyarakat, dan perubahan dalam kelembagaan nasional. Pembangunan juga meliputi perubahan dalam tingkat pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketimpangan pendapatan, dan pemberantasan kemiskinan. Untuk mencapai sasaran yang diinginkan, maka pembangun suatu negara dapat diarahkan pada 3 pokok, yaitu meningkatkan ketersediaan dan kontribusi kebutuhan pokok bagi masyarakat, meningkatkan standar hidup masyarakat, dan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengakses baik kegiatan ekonomi maupun sosial dalam kehidupannya. Pembangunan ekonomi juga mempunyai 4 dimensi. Yang pertama pertumbuhan, yang kedua penanggulangan kemiskinan, 3 perubahan dan transformasi ekonomi, keempat berkelanjutan pembangunan dari masyarakat agraris menjadi masyarakat industrialis. Selanjutnya
Pada tabel 1.1, produk domestik regional bruto atas dasar harga konstan di Provinsi Nusa Tenggara Timur mengalami peningkatan di tahun 2017 sebesar 40.279.160 rupiah. Sedangkan produk domestik regional bruto atas dasar harga konstan di Provinsi Nusa Tenggara Timur mengalami penurunan di tahun 2013. Secara umum, di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang menjadi penggerak pembangunan ekonomi adalah sektor pertanian. Dapat dilihat dari seberapa besar kontribusi yang diberikan kepada PDRB Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2017 sebesar 17.311.1 rupiah. Peranan sektor pertanian ini selalu mendominasi dari tahun ke tahun. Dapat dilihat juga seberapa besar kontribusi yang diberikan pada tahun 2013. Untuk memperkuat peran kontribusi dari setiap sektor tersebut dapat dilihat pada data 1.2. Laju pertumbuhan PDRB Nusa Tenggara Timur. Pada tabel 1.2 ini menjelaskan bahwa laju PDRB atas dasar harga konstan di Provinsi Nusa Tenggara Timur mengalami peningkatan di tahun 2013 sebesar 11,21%. Sedangkan laju pertumbuhan produk domestik regional bruto atas dasar harga konstan di Nusa Tenggara Timur ini turunnya pada tahun 2017 yaitu sebesar 1,73%. Dapat diketahui bahwa daerah atau wilayah yang mampu mengidentifikasi setiap potensi sektor-sektor potensial yang dimiliki, kemudian menganalisis untuk membuat sektor-sektor tersebut memiliki nilai tambah bagi penyerapan tenaga kerja di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada tabel 1.3 mengenai ketenaga kerjaan di Provinsi Nusa Tenggara Timur, jumlah tenaga kerja per sektor di Provinsi NTT mampu memberikan kontribusi kepada penyerapan tenaga kerja di daerah tersebut. Sektor-sektor tersebut masing-masing memberikan kontribusi dengan proporsi yang berbeda-beda terhadap penyerapan jumlah tenaga kerja di Provinsi NTT. Sektor pertanian merupakan penyerapan tenaga kerja terbesar pada tahun 2013 sebesar 1.284.591 jiwa. Sedangkan penyerapan jumlah tenaga kerja di sektor pertanian mengalami penurunan pada tahun 2017 sebesar 1.271.534 jiwa. Proses pertumbuhan ekonomi ini pada akhirnya akan mengalami perubahan transformasi struktural, yaitu proses pergeseran pertumbuhan sektor produksi dari yang semulanya mengandalkan sektor premier menuju sektor sekunder. Pergeseran pertumbuhan sektor produksi ini secara langsung juga akan berpengaruh pada perubahan komposisi tenaga kerja dari yang semula bermata pencarian utama pada sektor pertanian bergeser ke sektor industri, perdagangan, dan jasa. Selanjutnya, penelitian ini menggunakan data sekunder yang berasal dari Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Statistika Indonesia yang bersifat kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang banyak dituntut menggunakan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut, serta penampilan dari hasilnya. Analisis yang digunakan pada penelitian kali ini adalah analisis LG atau Location Quotient dan analisis Shift Share. Analisis Location Quotient digunakan untuk mengetahui sektor-sektor ekonomi yang ada di dalam PDRB. LQ sendiri merupakan suatu perbandingan tentang besarnya peranan suatu sektor di Provinsi Nusa Tenggara Timur terhadap besarnya peran sektor tersebut di tingkat Indonesia. Kriteria penentuan LQ antara lain yang satu, jika nilai LQ lebih dari 1, menunjukkan bahwa peranan suatu sektor di provinsi lebih dominan dibandingkan dengan tingkat nasional, dan sebagai petunjuk bahwa provinsi surplus
akan produk tersebut. Begitu juga sebaliknya, jika LQ kurang dari 1, menunjukkan bahwa peranan suatu sektor di provinsi tidak lebih dominan dibandingkan dengan tingkat nasional. Nilai LQ ini dijadikan sebagai petunjuk dasar untuk menentukan sektor potensial untuk dikembangkan. Karena jika LQ lebih dari 1, tidak saja dapat menunjukkan kebutuhan di daerah, namun juga dapat memenuhi kebutuhan di daerah lain. Untuk hasil analisis sektor ekonomi di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang menggunakan LQ ini dapat dijabarkan pada tabel 3.1. Pada tabel LQ 3.1 di atas ini terlihat bahwa ada 6 sektor di Provinsi NTT yang termasuk ke dalam sektor basis dan sisanya adalah sektor non basis. Yang termasuk ke dalamnya sektor basis itu adalah yang nilai LQ-nya lebih daripada 1, sedangkan yang non basis itu yang kurang dari 1. Namun demikian, Provinsi Nusa Tenggara Timur mampu memenuhi kebutuhan dari masyarakatnya dan mampu untuk mengekspor sektor-sektor basis tersebut ke daerah lain. Sehingga dari perhitungan analisis LQ tersebut diketahui bahwa sektor apa saja yang LQ-nya lebih dari 1 yang menjadi sektor basis di NTT. Di antaranya adalah sektor pertanian, sektor konstruktif, sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor pengangkut dan komunikasi, sektor keuangan, persewaan dan jasa, dan sektor jasa lainnya. Itu yang LQ-nya lebih daripada 1. Keenam sektor ini menjadi sektor unggul atau sektor basis dan memiliki keunggulan kompetitif. Sehingga dari sektor-sektor tersebut perlu untuk terus diupayakan atau ditingkatkan oleh pemerintah maupun pihak swasta untuk dikembangkan kembali dan terus berkembang sekaligus meningkatkan perekonomian daerah wilayah Provinsi NTT. Tabel 3.2 ini menunjukkan perkembangan PDRB di Provinsi Nusa Tenggara Timur antara tahun 2013 hingga 2017 sebagai perbandingan digunakan data PDRB Provinsi Indonesia pada periode yang sama. Setelah dianalisis nilai tingkat perubahan PDRB baik Indonesia maupun provinsi, maka langkah selanjutnya adalah menentukan nilai dan komponen nasional share-nya. Komponen nasional share-nya menunjukkan banyaknya pertambahan nilai suatu sektor PDRB wilayah analisis seandainya provinsi perubahannya sama dengan laju pertambahan nasional pada periode yang sama. Nilai nasional share menunjukkan besarnya pertambahan nilai PDRB dari wilayah dengan proporsi pertambahan PDRB wilayah provinsi. Sektor yang mempunyai nilai nasional share terbesar adalah sektor industri pengolahan. Sedangkan yang terkecil adalah sektor listrik, gas, dan air bersih. Setelah dihitung nilai nasional share-nya, langkah selanjutnya adalah menentukan nilai proporsional shift-nya, di mana akan menunjukkan besarnya penyimpanan atau defisiasi dari nilai nasional share-nya. Proportional shift menunjukkan nilai komponen struktural dari atau industrial mix atau bauran industri. Nilai proporsi shift ini juga yang positif menunjukkan daerah-daerah tersebut berspesialisasi dan dalam sektor-sektor yang secara nasional tumbuh lebih cepat. Tabel 3.4 ini diketahui bahwa daerah dengan arsiran merah menunjukkan sektor pada Provinsi NTT tumbuh lebih lambat pada proporsi pertumbuhan nasionalnya. Di mana menurut analisis proportional shift diketahui bahwa terdapat 4 sektor di Provinsi NTT yang lebih lambat daripada Indonesia, yaitu sektor pertanian, pertambangan, dan penggalian, sektor listrik, air, gas, dan sektor pengangkut dan komunikasi. Sedangkan sektor yang diberi arsiran warna putih menunjukkan sektor tersebut pertumbuhannya tinggi dibandingkan dengan wilayah nasional, yaitu sektor industri pengolahan, sektor konstruktif, sektor perdagangan, hotel, dan restoran,
sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan serta jasa lainnya. Berdasarkan analisis divergensi pada tabel 3.5 ini, berdasarkan analisis differential shift, diketahui bahwa ada 5 sektor di Provinsi NTT yang tumbuh lebih cepat berdasarkan faktor lokasional internal, yaitu sektor pertambangan dan penggalian, sektor industri pengolahan, sektor listrik, air, dan gas, sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor pengangkut dan komunikasi. Sedangkan 4 sektor lainnya mengalami pertumbuhan yang negatif, yaitu sektor pertanian, sektor konstruktif, sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan, serta jasa lainnya. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah mau menonton video ini hingga selesai. Kurang lebihnya saya memohon maaf sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.